Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa ayya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepatutnya kita berbangga mendapati satu nikmat yang luar biasa, dan kita bersyukur senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu kesempatan kepada kita menjalani ibadah, menyelesaikan kewajiban kita sebagai muslim, berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari ini di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia yang dihuni oleh begitu banyak pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Walaupun kita juga bisa memperhatikan di bagian belahan negeri muslim belum mampu menjalankan kewajiban berpuasa, bahkan sholat id berjamaah dengan hikmat seperti kita, yang disebabkan karena moncong-moncong senjata orang-orang kafir, tekanan-tekanan sebagaimana kebiadaban yang telah dilakukan oleh polisi Israel terhadap kaum muslimin di Palestina yang baru-baru ini baru kita saksikan bersama-sama, yang mengganggu begitu banyak peribadatan-peribadatan kaum muslimin, dan ini merupakan bagian dari teror orang-orang kafir terhadap orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 217 telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang kafir tidak akan berhenti memerangi kalian, memerangi orang-orang Islam agar kita kembali mengikuti mereka kalau mereka mampu. Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, mengikuti cara-cara mereka, bahkan mendukung mereka menghabisi kaum muslimin, maka kemudian kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang murtad. Dan ketika orang itu mati dalam keadaan seperti itu, maka telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka kekal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan dari langit untuk menghancurkan musuh Islam dan kaum muslimin. Ini merupakan bagian daripada doa yang diharapkan seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Muslimin mukminin rahimakumullah, gema takbir, tahmid, tasbih dan tahlil hari ini menunjukkan ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan lamanya kita ditarbiyah, dididik, dibimbing oleh Allah melalui berbagai macam amal soleh yang bisa menjadikan sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan telah berlalu. Dengan jujur kita bisa mengatakan, kita bisa mengukur sejauh mana bulan yang dipenuhi dengan keberkahan ini berpihak. Keberkahannya kepada siapa? Apakah berpihak kepada kita atau tidak? Ulama mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'dah. Di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada sesudahnya.
Tergantung kita nanti mau melanjutkan Ramadan ini dengan apa. Kalau dengan kejahatan-kejahatan, wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sedangkan hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan buruk yang ada setelahnya. Sebagian ulama juga mengatakan barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka ini merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Jadi kalau Ramadan kita ini diberkahi, mendapatkan ampunan atau bahkan ridhonya Allah, tergantung apakah kita melanjutkan juga dengan kebaikan. Kalau tidak, bisa jadi ini merupakan satu tanda musibah bagi kita. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang melakukan satu kebaikan lalu diikuti dengan amalan yang buruk, maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Melanjutkan kebaikan setelah melakukan kebaikan merupakan bukti diperolehnya keberkahan, yang adanya kebaikan bagi para pelakunya. Jika keberkahan Ramadan berpihak kepada kita, maka setelah Ramadan berlalu kita akan berusaha melanjutkan, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Di antaranya melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berinfak, membaca Quran. Dengan demikian ini merupakan satu tanda diperolehnya ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin rahimakumullah. Bertemunya kita dengan Ramadan merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana digambarkan dalam satu hadits Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, dari Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an yang mengatakan ada dua orang laki-laki dari kabilah Bali datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berdua masuk Islamnya sama, tapi salah satu dari mereka ada yang lebih sungguh-sungguh dalam ibadah, yang satu biasa-biasa saja. Satu ketika yang orang yang ibadahnya sungguh-sungguh lebih dulu meninggal, mati syahid di medan perang. Sedangkan yang satunya orang biasa-biasa saja ibadahnya, setahun kemudian baru wafat. Kemudian Thalha mengatakan, aku pernah bermimpi sedang berada di depan pintu surga dan aku bertemu dengan dua orang tadi. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari surga kemudian memanggil. Kemudian sosok ini mengizinkan orang yang meninggal terakhir tadi, yang kurang ibadahnya rajin tadi, masuk ke dalam surga. Kemudian sosok tadi keluar lagi, baru mengizinkan orang yang wafat di medan jihad masuk surga. Jadi orang yang justru meninggal lebih duluan di medan jihad, itu lebih belakangan masuk surganya. Kemudian sosok ini pun menghampiri Thalha, kemudian mengatakan, kembalilah kamu belum saatnya. Ketika pagi Thalha menceritakan mimpinya kepada para sahabatnya dan terdengar oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat pun menyampaikan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, apa yang buat kalian heran? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, mengapa si fulan yang lebih rajin beribadah, ia wafat dalam medan jihad, justru masuk surganya belakangan? Sedangkan si fulan yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia lebih dulu masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, bukankah si fulan tersebut yang tidak rajin ibadahnya hidup setahun lebih lama daripada si fulan yang pertama? Para sahabat menjawab benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah si fulan tersebut yang tidak rajin ibadah menjumpai Ramadan? Dia berpuasa Ramadan, sholat di bulan Ramadan, sujud dan melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Di tahun itu para sahabat mengatakan, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jarak antara mereka berdua lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Demikianlah salah satu keutamaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan bentuk syukurnya adalah dengan mengisi di bulan tersebut, di bulan Ramadan ini, dengan banyak beramal soleh, berzikir, infak, sholat, membaca Quran, dan lain sebagainya. Sehingga bertemu dengan bulan Ramadan merupakan salah satu nikmat Allah yang seharusnya jangan sampai diabaikan dan jangan sampai disia-siakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idha an'ama ala abdin ni'matin yuhibbu ayyura athara ni'mati alaih. Sesungguhnya Allah mencintai apabila diberi nikmatnya seorang hamba itu, kemudian dia melihat dampak-dampak dari nikmat yang telah diberikan. Sabda ini semakin memperkuat kita untuk membuktikan sejauh mana kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang kita lakukan bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa menjadi sebab mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis meriwayatkan, wallahi fihi lailatin khairin min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Demi Allah, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang untuk mendulang banyaknya kebaikan di malam itu, berarti ia telah terhalang mendapatkan kebaikan. Syekh Abdullah Al-Fauzan memberi satu catatan yang penting dalam masalah hadis ini. Beliau mengatakan, li'annahu baina fi ma hayya Allahu li ibadi min asbabil maghfirah wa ridwan wa hiya asbabun katsirah. Faman fatatahu al-maghfirah fi Ramadan fa huwa muharramun khayatul haraman. Beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan bagi para hambanya, dilipat gandakan pahalanya, yang merupakan sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya. Dan sebab ini sangat banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan di bulan-bulan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jika kita mendapati ampunan dan ridhonya Allah itu disebabkan karena kelalaian kita. Kalau kita tidak mendapatkan, saya ulangi, jika kita tidak mendapati ampunan dan ridhonya Allah, itu karena disebabkan kelalaian kita. Karena kita telah menyanyiakan banyaknya amal soleh selama di bulan Ramadan. Kita lebih disibukkan dengan urusan dunia dan permainan-permainan yang nilainya bahkan tidak ada. Padahal Allah telah menjanjikan pahala yang lebih besar. Menyanyiakan, mengabaikan kenikmatan bertemunya kita dengan bulan Ramadan merupakan bentuk kekufuran yang akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hilangnya banyak kebaikan dan tidak diberikan ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa kita akan dihukumi oleh Rasulullah SAW hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Sebagai manusia terus dan terus berharap bertemu ke Ramadan lagi. Tahun depan ingin bertemu Ramadan, lalai lagi, terus lalai. Dan itulah wataknya manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu bani Adam khoto'un wa khairu khoto'ina at-tawabuna. Inilah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan. Semua anak turun Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaqu, dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita masih bisa berubah dan masih punya kesempatan yang kesekian kali untuk menjadi orang baik dan orang bertakwa. Bagaimanapun dengan segala keterbatasan kita masih berharap puasa tahun ini bisa menghasilkan ketakwaan. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, takwa yang diinginkan oleh Allah SWT adalah haqqa tuqatih, takwa yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa takwa mengandung beberapa pengertian yang satu sama lain saling melengkapi. Yang pertama adalah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah SWT, serta memiliki rasa takut kepadanya. Gambaran takwa ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumul qiyamah bi'amalin imthalin jibalin tiamah bayda wa yaj'alaha Allah haba'an mansura. Aku benar-benar mengetahui berapa golongan manusia dari umatku yang mereka itu datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang hebat, amalan yang putih seperti gunung Tihamah. Lalu Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Fayaqulu ya Rasulullah, qila ya Rasulullah. Lalu ada yang bertanya,
Bagaimana ciri-cirinya? Sifhum lana, kullihim lana. Kasih tahu gambarannya seperti apa orang ini. Kok dia punya amalan hebat, lalu kemudian hilang begitu saja. La nakuna minhum ma nahnu la na'lam. Aku khawatir kalau nanti aku nggak ngerti, ternyata ciri-ciri itu nempel pada diri kita. Begitulah karakter sahabat kalau bertanya. Khawatir kalau dirinya itu mendapati satu penyakit yang akan menghilangkan amal. Rasulullah SAW bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza halau fi maharimillah intahkuha. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, dari kerabat kalian. Siapa mereka? Kaum muslimin kita ini. Mereka menghabiskan waktu malam mereka sebagaimana kalian menghabiskan waktu malam kalian. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang apabila sendirian dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggar. Itulah takwa. Berarti kita harus menjaga diri, dan kita merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah, menjadi orang yang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat, maka kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memunculkan karakter-karakter kaum muslimin yang memiliki amanah. Yang kedua, takwa berarti hati-hati. Berkenaan tentang pengertian takwa ini, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay menjawab dengan pertanyaan kembali kepada Umar, bukankah engkau pernah melewati satu jalan, satu lorong yang penuh dengan duri? Umar menjawab, ya pernah. Apa yang engkau lakukan? Aku akan bersiap-siap dan berjalan dengan hati-hati. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah takwa. Berhati-hati dalam segala persoalan, dalam segala hal. Hati-hati dalam menjaga lisan, hati-hati dalam berbicara, dalam mencari nafkah. Tidak dicampur barang subhat, apalagi haram, riba, korupsi, menipu dan seterusnya. Hati-hati dalam makan. Makan yang kita makan apa? Hati-hati dalam beramal. Bahkan termasuk hati-hati dalam berteman. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhallil. Seorang tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikan siapa teman dekat kalian. Sebagaimana ulama bersyair, li'anna masahibatul muqassir au fasik kama sahibatul af'a la tadri mata tudhik. Karena berteman dengan orang yang teledor, orang yang ceroboh, orang yang fasik, itu seperti berteman dengan ular. Kamu tidak tahu kapan dia akan menggigit. Salah memilih teman akan berujung pada penyesalan. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhuddu ma'a rasuli sabila. Ingatlah, hari suatu ketika orang zalim menggigit dua tangannya karena dia mengatakan, ya waduh hai, sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah, celaka besar bagiku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan menjadi temanku. Dalam satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi informasi tentang baiknya ibadah seseorang. Dia orang ibadah hebat, sholatnya selalu di saf depan, baca Qurannya hebat, puasanya juga hebat, sholat malamnya hebat. Apa kata Umar? Sudahkah dia diuji dengan dinar dan dirham? Belum. Bukan termasuk itu. Dia bukan orang yang teman baik. Kenapa? Dia hanya baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia. Ikatan hubungan kebaikan adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Kebaikan dengan manusia diikat dengan kebaikan dengan Allah, maka dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang amanah. Jadi kebaikan teman itu bukan, kalau kita lihat, kebaikan-kebaikan dari sisi kebaikan ukhrawiyah saja, tapi ukhrawiyahnya diamalkan menjadi ubudiyah zahiriyah atau ubudiyah duniawiyah. Bagaimana dengan hutangnya? Bagaimana ketika memegang janjinya? Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan suami, anak, dan bagaimana tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya? Untuk itu, hanya akan selamat kita berteman dengan orang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, al-khila'u yauma idzin ba'dhum li ba'din atu illal muttaqin. Teman-teman akrab di hari itu sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang bertakwa. Yang ketiga, takwa digambarkan sebagai hidup qanaah.
Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, iyyakum bil qanaah, al qanaatu yughni la yanfa. Qanaahlah kalian, sebab qanaah merupakan kekayaan tidak akan pernah habis. Qanaah bisa dipahami sebagai memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang telah ada atas pemberian Allah. Sementara kita lebih suka mengada-adakan apa yang sudah ada, sehingga menjadi boros. Sementara boros adalah temannya setan, saudaranya setan. Barang yang masih kita bermanfaat tidak lagi terpakai. Karena apa? Adanya barang yang baru. Padahal semakin bertambahnya barang baru, maka semakin berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, pemborosan-pemborosan ini terjadi justru setelah melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga sifat qanaah yang merupakan cerminan bagi orang yang bertakwa tidak teraplikasikan. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat aplikasi qanaah. Sebagaimana dalam hadisnya, man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih ta'allahu yaumul qiyamah ala ru'usis khalaiq hatta yukhayyiru min ayyi hilalil iman sya'iyal basuha. Barang siapa meninggalkan satu pakaian karena merendahkan diri kepada Allah, padahal ia mampu untuk membeli pakaian dengan pakaian itu, maka suatu ketika Allah akan memanggil di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk untuk dipersilahkan memilih perhiasan iman yang ingin ia kenakan. Demikianlah khutbah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita menjadi bahan muhasabah dalam berfastabiqul khairat, dalam rangka untuk membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma al'an kafarata minal musyrikin wal munafiqin minal ahlul kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la taruddu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma iyyaka na'budu 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 wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a wa nahfidhu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka wa nakhsha 'adzabaka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari muliq. Allahumma suri ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma suri ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma suri ikhwanana al-mujahidina fi Suriah. Allahumma suri ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.